Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 30 Juni 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD seperti apa perkembangannya. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan ya pergerakan untuk XAU USD sampai dengan hari ini, dan khususnya di hari Kamis kemarin ya, candle membentuk candle long legs doji ya, di mana memiliki ekor panjang dari bawah ke atas dan memiliki ekor dari atas ke bawah dan membentuk seperti huruf plus. Di posisi ini membentuk sebuah potensi adanya pembalikan ya atau konfirmasi dari long legs doji ini. Tapi menurut saya dengan adanya pembentukan long legs doji ini masih belum kuat ya. Artinya buyer dan seller ini kan memiliki kekuatan yang seimbang, baik dorongan bullish maupun dorongan bearish, dan tentunya candle long legs doji ini tidak terlalu kuat untuk memberikan informasi yang cukup signifikan. Tapi dengan adanya long legs doji, kita membutuhkan satu konfirmasi lagi jika mana candle hari Jumat ini ya, daily ditutup close di atas daripada candle bullish seperti ini, menunjukkan potensi kenaikan dan pergerakan impulsif seperti ini ya, maka untuk minggu depan besar kemungkinan untuk market XAU USD akan bergerak lebih tinggi. Ini poin utamanya. Tapi kalau hari Jumat ini candle masih ditutup candle bearish seperti ini ya, atau impulsif bearish, maka menurut saya akan memiliki kecenderungan kembali lagi melemah dan akan turun lebih jauh. Tapi minimal kalau kita perhatikan di time frame daily dengan adanya long legs doji ini, kita sudah ada konfirmasi ya, karena hari ini adalah hari Jumat. Untuk untuk weekly terakhir ya, untuk hari ini kita nanti akan melihat posisinya. Tapi secara keseluruhan menurut saya, sudut pandang saya dengan adanya long legs doji, kalau kita urutkan dari level tertinggi ada perubahan di posisi ini ya, contohnya seperti ini, teman-teman bisa mendengarkan ya dari posisi yang terakhir. Di sini kan ada pergerakan yang menurut saya cukup signifikan ya, naik turunnya, dan tentunya dorongan bearishnya ini kan sangat kuat meskipun ditutup di candle bullish. Tapi high-nya ini Anda perhatikan di kondisi hari Senin kemarin ya, posisinya bearish pin bar, tapi high yang di level sebelumnya ya, khususnya hari Jumat ini tidak berhasil di breakout, dan low-nya juga hal yang sama, masih dalam ranah candle yang terbentuk di hari Jumat. Bahkan di posisi hari Selasa di sini baru ada perubahan, artinya acuan daripada pembentukan candle hari Senin, high-nya ini semakin melemah dan low-nya ini semakin melemah. Artinya ada dorongan seller yang sangat kuat dan membentuk bearish engulfing. Dan kemudian terkonfirmasi di hari Rabu menunjukkan di mana high-nya juga tidak mampu break di high sebelumnya. Ini menunjukkan pelemahan, bahkan low-nya membentuk low baru yang menunjukkan penurunan berlanjut. Dan tentunya direspon oleh di hari Kamis terjadi penurunan yang cukup signifikan sampai menyentuh titik terendah 1892.88. Menurut saya ini adalah low daripada 3 minggu ke belakang ya, yang menjadikan titik terendah sampai dengan posisi saat ini. Dan candle ditutup di long legs doji. Dan kalau menurut saya, dengan adanya dorongan bullish momentum membentuk ekor lebih panjang daripada yang di atas, ini akan menjadikan dorongan bullish kembali ketika nanti memasuki sesi Asia ataupun sesi Eropa. Itu menjadikan sebuah catatan, karena kalau kita perhatikan ya, momentum kemarin data daripada GDP Amerika menunjukkan potensi penguatan ya, sangat besar, menghasilkan positif pada indeks dolar. Dan tentunya hal tersebut kalau dihubungkan dengan keputusan The Fed ya, dengan melihat kondisi ekonomi Amerika yang cukup bagus, artinya ketika The Fed menaikkan tingkat suku bunga sebesar 25 basis point di pertemuan nanti bulan Juli, kemungkinan besar pasti tidak ada reaksi atau akan terjadinya resesi, karena kondisi perekonomian Amerika
cukup sangat bagus sekali. Itu gambarannya, makanya kemarin respon daripada XAU-USD kan tidak dianggap sebagai safe haven ya, karena posisi daripada ekonomi Amerika yang cukup bagus dari data GDP yang keluar di hari Kamis kemarin. Makanya dari sini posisinya langsung terjadi penurunan dan membentuk low baru 1892.88. Selain itu, pukul 21.00 ya, data home sales-nya ya, pending home sales-nya menunjukkan negatif pada indeks dolar. Di seketika itu market XAU-USD tidak bertahan lama dan menunjuk aktivitas terjadinya kenaikan kembali hingga ditutup di candle long legs doji. Makanya saya katakan buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Tapi kalau kita lihat dari ekor yang lebih panjang sampai dengan posisi long legs dojinya pun ditutup di candle hijau ya. Meskipun kita lihatnya di sini ada long legs doji, buyer momentumnya ini yang sangat kuat sekali. Pasti akan berpengaruh terhadap pergerakan di hari Jumat. Menurut saya memiliki potensi akan menguji kuat area resisten 1913.30. Jika mana area tersebut terjadi breakout, maka saya katakan tadi ya, ketika candle hari Jumat ini ditutup di candle impulsif bullish, maka menurut saya minggu depan akan terjadi dorongan bullish berlanjut. Tapi kalau ditutup candle bearish, close di bawah atau mendekati level psikologi, intinya ada impulsif bearish saja di posisi hari Jumat ini, ya tentunya minggu depan akan menguji sekali lagi level-level terendahnya dan semakin melemah untuk XAU-USD. Itu gambaran saya dari time frame daily ya sampai dengan hari Jumat ini yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan berlanjut di time frame 4 jam. Kita lihat saat ini. Nah, ini sangat menarik. Kemarin sudah saya tandain ya bahwasanya ini ada box kuning. Box kuning ini adalah mewakili dari 1 minggu pergerakan yang dimana range weekly berada di $50, yaitu berkisaran $1.883 per troy ounce. Itu target terendahnya, karena kalau kita lihat dorongan sampai dengan posisi saat ini ya, dari level tertingginya di hari Senin di posisi ini sampai dengan low terakhir yang terbentuk di hari Kamis kemarin ini sudah mencapai $40.35 per troy ounce ya. Cukup besar juga penurunannya sebesar minus 2,09%. Dan tentunya dengan adanya dorongan seller yang cukup signifikan ya dalam selama 1 minggu ini. Dan kalau kita lihat range-nya sebenarnya 1 minggu ini sudah memasuki lah range rata-rata hariannya. Tentunya kalau dia mendorong lagi ke level yang lebih rendah, targetnya ya tentunya 1882.94. Apakah masih memenuhi syarat? Ya kita cek aja dari pembukaan saat ini ya. Kita lihat dorongan sampai ke bawah ini cukup besar ya. Artinya kalau malam ini dari sesi Amerika menunjukkan potensi penguatan pada indeks dolar, maka hal tersebut akan bisa tercapai hingga 1883 tanpa membentuk sebuah high baru atau break di atas daripada resisten 1913.30. Oke ya, itu memungkinkan karena range-nya masih $25.81 per troy ounce. Masih memungkinkan, tapi kalau nantinya efek dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, pergerakan daripada XAU-USD kecenderungannya bullish dan break di atas daripada resisten, menurut saya kalau untuk mencapai 1883 saya rasa cukup sangat berat sekali. Itu sih gambarannya, tapi tentunya kita akan mantau dulu dari pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini pasca terjadinya impulsif bullish yang cukup signifikan ya, yang dimana memakan daripada candle warna merah. Artinya di sini kan buyer momentumnya sangat kuat. Meskipun di akhir sesi penutupan ada candle bearish terjadi. Secara keseluruhan momentum bullish engulfing ini bisa dijadikan acuan dorongan bullish yang lebih tinggi, yaitu kalau menuju level berikutnya zona sell menurut saya masih cukup bagus untuk dijadikan pilihan entry sell ketika ada konfirmasi ya, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar tree inside down di wilayah berkisaran antara 1922.72 sampai dengan 1930.57 dolar per troy ounce. Itu adalah area zona sell. Saya katakan kemarin
Area order block time frame 4 jam ini sudah direspon cukup bagus dan membentuk bullish engulfing ya. Penolakannya sangat bagus dan terjadi dorongan. Ini menurut saya setelah kemarin posisi saya katakan ya, ketika masuk pada area ini kan impulsif bullish terjadi ya, memakan daripada area liquidity. Ingat, ini masih ada area liquidity di sini dan ini ada area supply, tentunya menuju supply. Berikutnya ada order block time frame 1 jam, tinggal kita lihat konfirmasinya adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka menunjukkan aksi penurunan kembali. Baik nanti turun ketika masuk sampai area sini ya, tentunya hal yang perlu kita lihat adalah penurunan ya minimal 50% lah. Kalau untuk sampai target range $50 selama 1 minggu kayaknya berat ketika menyentuh area zona sell. Oke, secara keseluruhan bullish engulfing ini akan jadikan acuan kita. Dan saya akan gunakan Fibonacci retracement ya, tentunya seperti ini. Seperti biasanya saya akan tarik dari titik nih ya, sebentar saya tandain dulu. Dari titik area high-nya saya akan melihat seberapa besar, seberapa jauh pergerakan XAU/USD ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dengan saya gunakan Fibonacci retracement untuk mencari area koreksi ya, biasanya akan terjadi di 23,6%, 38,2%, bahkan di golden level. Oke, dan harga ternyata di akhir sesi penutupan sudah menyentuh area 23,6% ya, hampir di 38,2%, yaitu di 1905.23 sampai dengan 1908.15 dolar per troy ounce. Oke, sekarang kita akan cek di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam untuk menunjukkan seberapa besar potensinya. Nah, Anda perhatikan di sini juga ada 3 in setup ya, di mana ada impulsive bearish ya, kemudian ada mother bar, inside bar, dan impulsive bullish. Tentunya hal ini bisa dijadikan acuan bahwasanya akan ada dorongan bullish terjadi dari pembentukan candle ini. Dan ini ternyata membentuk sebuah area compression kembali. Besar juga kemungkinan ini membentuk inverted hand and shoulder, itu bisa juga terjadi ya. Karena dari pergerakan ini kalau kita perhatikan ya, dari level tertingginya ini kan seperti membentuk head and shoulder. Nah, ini shoulder kiri ya, kemudian dia bergerak seperti ini adalah headnya, dan sekarang menuju potensi shoulder kanan ya. Seberapa jauh nanti kita lihat, ini ada Fibonacci-nya, kemudian dia akan break neckline dan melanjutkan kenaikannya menuju target order block yang ada di time frame 1 jam, yaitu di zona sell. Oke, ini gambarannya secara keseluruhan menurut saya masih memiliki potensi bullish untuk hari ini. Tapi nanti kita akan cek kembali ya. Kita akan cek kembali di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, yang tentunya market saat ini setelah penutupan di hari Kamis terlihat akan bergerak konsolidasi kembali ya. Karena ini sudah membentuk sebuah candle bearish. Tadi kita lihat di time frame 4 jam. Dan posisinya seperti membentuk bullish flag ya. Seperti bullish flag ya posisinya. Dan tentunya kalau saya sering mengatakan konfirmasi di sini ya, ini apakah ada konfirmasi? Ada. Anda bisa cek di time frame yang lebih kecil. Maka saya katakan kalau pergerakannya impulsif yang sangat kuat, memiliki volatilitas yang sangat tinggi, Anda turunkan, jangan menggunakan time frame 1 jam karena konfirmasinya susah. Oke ya, turunkan. Contoh di 15 menit contoh ya, Anda pakai di sini. Ini udah lihat. Nah, ini kan konfirmasi jelas nih. Adanya pergerakan impulsif ya, ini saya contohkan ketika entry position ya. Nah, ketika impulsive bearish, perhatikan body candlenya semakin ke bawah semakin mengecil sampai muncul long legs doji. Ini sudah menunjukkan bahwasanya seller memiliki momentum yang sudah sangat kelelahan, artinya buyer sudah masuk di wilayah area ini. Hingga muncul bullish engulfing di sini kan dikonfirmasi yang sangat kuat adanya morning star, di mana ada impulsive bearish, long legs doji atau doji, kemudian impulsive bullish. Ini adalah morning star, menunjukkan potensi penguatan atau pembentukan triple pattern ya, di mana ada potensi kenaikan kembali atau reversal, pembalikan dari penurunan menjadi kenaikan. Dan ini posisinya saya katakan tadi seperti membentuk bullish channel ya, seperti membentuk bullish channel. Tapi kita lihat dulu ya, potensinya memang masih konsolidasi. Itu salah satu ya teknik konfirmasinya. Bahkan di 30 menit pun juga kelihatan, tapi ini cukup
jauh juga ya. Adanya ada bullish engulfing yang menunjukkan potensi terjadinya kenaikan kembali. Oke, secara keseluruhan market masih dalam area konsolidasinya. Kita akan cek lagi di time frame 1 jam. Range pergerakannya menurut saya dari pergerakan ini yang perlu kita tandain adalah yang pertama di sini ada posisi open bears ya di sini, dan ini ada posisi open bulls. Dalam arti saya akan melihat dari dua informasi ini ya, pergerakan yang saat ini masih kecenderungan adalah konsolidasi. Maka jika mana area tersebut menunjukkan pergerakan yang bergerak impulsif ya, dan break di atas area konsolidasinya di atas daripada 1910.88, maka dorongan bullishnya lebih kuat akan menuju area resisten 1913.30. Tapi kalau ternyata nanti market masih dalam bergerak break di bawah 1906.88, tentunya akan menguji sekali lagi area golden level atau area 1900. Artinya saya akan menunggu dari pembentukan pergerakan kecenderungan membentuk sebuah area compression atau area base ini dari posisi yang sudah kita batasin ya, batas atas dan batas bawah di area konsolidasi ini. Oke, jadi gambarannya saya akan menunggu sesi Asia. Saya nggak tanggung-tanggung, saya akan melihat impulsif bullishnya betul-betul keluar daripada area resisten seperti ini. Maka menurut saya akan berpotensi menuju ke area order block di time frame 1 jam. Ini dulu yang pertama. Tapi kalau nanti impulsif bearishnya terjadi di bawah area ini ya, open bullsnya di sini di 1906.88, maka menurut saya akan menunjukkan potensi adanya dorongan bearish ya seperti ini, yaitu menguji sekali lagi area golden level minimal sampai sini dulu atau area 1900. Ini yang menjadikan titik pemantauan saya sampai dengan hari ini, sampai nantinya sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Artinya saya nggak akan entry dulu karena sudah ada area yang sudah entry kan di sini, zona buy dan area zona sell itu adalah targetnya. Oke, jadi ini perkembangan yang bisa saya sampaikan sejauh ini ya sampai dengan hari Jumat ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa, insya Allah nanti sore saya akan bahas kembali ya untuk news yang akan rilis malam ini, ada PCI. Tentunya hal tersebut sangat berpengaruh sangat besar ya terhadap pergerakan indeks dolar, tentunya baik bergerak positif ataupun negatif. Dan teman-teman jangan lupa itu sudah saya bahas sebenarnya di jadwal kalender ekonomi. Silahkan cek videonya, juga ada di atas pojok kanan, nanti saya akan cantumkan linknya atau teman-teman bisa putar kembali, ada di deskripsi ya videonya. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan bagikan videonya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan saya ucapkan terima kasih, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.